Oke guys, welcome back to The Trader's Note bersama gue Rangga Wardana. Dan seperti biasa, ini udah hari weekend kembali dan saatnya gue melakukan yang namanya analisa mapping forex untuk mempersiapkan trading selama 1 minggu ke depan. Nah, gue juga menantang kalian untuk melakukan hal yang sama ya, bikin analisa kalian sendiri, tapi dengan gaya kalian masing-masing, dan silakan kalian upload di YouTube atau di Facebook atau di Instagram kalian masing-masing untuk sama-sama kita memajukan industri forex di Indonesia. Oke, bagi kalian yang masih pemula dan baru mengikuti YouTube channel saya, boleh kalian coba klik link di atas ini, gue taruh playlist video ya. Di situ gue kasih video playlist untuk mapping forex dan juga bongkar teknik forex untuk kalian belajar bagaimana step by step dalam melakukan trading, kurang lebih seperti itu. Nah, di sini juga perlu gue jelaskan bagaimana step yang gue lakukan adalah bikin dulu watchlist berdasarkan custom currency strength dan weakness. Dari situ kita bisa bikin watchlistnya, tapi tidak langsung entry. Kita lakukan analisa mendalam dengan lakukan 4 langkah dalam analisa trading forex gitu ya. Ini gue ulang-ulang terus juga. Kita lakukan dengan 2 step pertama, yaitu identifikasi dan prediksi, di mana ini merupakan step dasar kita melakukan analisa gitu ya. Jadi ini adalah step kita sebagai analis. Lalu 2 langkah berikutnya adalah kita menentukan cara entry dan juga kita menerapkan yang namanya plan B atau jika market tidak sesuai dengan yang kita inginkan. Oke. Sebelum kita mulai, jangan lupa untuk klik like, subscribe dan share. Klik juga link di bawah ini di deskripsi ya untuk kalian bisa bergabung di channel Telegramnya The Trader's Note. Mari kita masuk ke konten materi. Oke guys, sekarang kita sudah mulai masuk ke chart ya, dan seperti biasa gue akan mulai dulu dari gold ya. Nah, sekarang di sini gue melihat bahwa gold kita itu gue bearish ya, gue arahnya itu ke bearish, tapi sebelum gue lakukan itu, gue lihat dulu nih secara identifikasi, prediksi, baru kita tentukan cara entry-nya. Dan sekali lagi kalian harus sudah paham mengenai cara trading, dan setiap trading itu pasti mempunyai probability dan risk to reward ya. Jadi kalian harus mengerti tentang style trading kalian masing-masing. Oke, kita identifikasi dulu trend untuk si goldnya ini. Sebenarnya dia tidak ada trend ya, jadi dia lagi banyak sideway-nya. Nah, kalau kita teliti sedikit, di sini dia trend up. Oke, di sini dia base, lalu di sini dia jatuh ya. Nah, tapi jatuhnya itu jatuh kuat, tapi dia tidak ada trend sebenarnya. Nah, artinya dia terjebak sideways di sini. Lalu gue melihat mengidentifikasi nih bagaimana gerakan turun dan naiknya si gold ini, yaitu ketika di sini ya. Nah, kita perhatikan di sini dia turunnya impulsif, jadi dia gerakannya candle kuat gitu ya, dan dia kuat tembus di bawah EMA 50, dan ketika dia naik di sini, naiknya ini korektif ya, terlihat banyak ekor-ekor seperti ini. Oke. Nah, juga di sini gue pengen menyampaikan ya, banyak yang tanya saya pakai EMA-nya berapa. Saya pakai beberapa template ya, ada 3 template. Template pertama itu saya pakai EMA 50 ya, kadang saya lihat juga EMA 200. Ini untuk di daily chart seperti itu. Nah, seperti contoh di gold ini, kelihatan ketika dia trending jatuh ke bawah kuat di sini impulsif, ini dia sampai dia di bawah EMA 50 dan EMA 200. Lalu yang terjadi si gold ini dia terkoreksi pelan-pelan dan dia reject beberapa kali di sini. Oke, ini bisa kita perhatikan ya. Jadi ini dia reject beberapa kali di EMA 50 dan EMA 200. That's why pada saat kemarin ya, minggu lalu ya, atau 2 minggu lalu, di sini saya sudah melihat bahwa gold ini harusnya bisa bearish. Oke. Nah, tapi yang terjadi di si gold kemarin, dia tiba-tiba dia naik kencang lalu dia berbalik arah di sini, dan ini sebenarnya kalau kalian perhatikan, ini dia membentuk candlestick pattern yang namanya adalah evening star doji ya. Jadi ini pertanda bearish pertama. Lalu yang kedua, setelah itu dia terjadi lagi pin bar di sini. Ada ekor panjang ke atas dan dia bodinya kecil warna merah. Ini juga mengkonfirmasi bahwa si gold ini harusnya dalam waktu dekat dia akan turun cukup banyak, kurang lebih seperti itu ya. Nah, kendalanya di mana? Kendalanya gold ini range-nya lagi gede sekali, sehingga kalau kita lihat turun ke H4 gitu ya. Jadi dari identifikasinya saya melihat bahwa di sini dia impulsif, di sini dia korektif, dan dia sudah terjadi rejection di EMA 50 dan EMA 200, di mana rejection di EMA tersebut merupakan rejection yang sebenarnya cukup kuat ya. Jadi ketika gold nanti turun meninggalkan level ini, harusnya dropnya bisa cukup banyak. Nah, itu dulu. Jadi prediksi gue harusnya gold ini bisa drop ke bawah. Pastikan kalian mengerti cara entry yang baik dan benar sesuai dengan risk management kalian masing-masing. Karena belum tentu cocok ya kalau misalkan kita taruh stop loss 100 pip atau 150 pip seperti di gold saat ini, belum tentu cocok untuk setiap trader. Oke. Nah, seandainya dia drop, gue punya target di sini 1702, dari mana itu gue tarik Fibonacci ya, dari bawah ke atas seperti ini, dan kita ambil ideally ke 1618 level di sana. Jadi 1700 targetnya. Nah, again banyak sekali terjadi whipsaw dari si gold ini, kita turun ke H4. Nah, di sini juga kelihatan ya, mulai biasanya gue ganti dengan template yang lain ya. Gue pakai EMA
Di sini ada 213490. Template satunya, template 2-nya gue pakai EMA 8, 21 dan 125 di sini, oke. Nah, di sini gue pakai template dari EMA 8 dan 21 ya. Ketika dia terkoreksi naik, di sini dia cross golden cross dan dia dead cross, sudah dead cross lagi untuk si daily chartnya. Di H4-nya juga terlihat mulai terjadi dead cross ya. Jadi tiga daripada EMA-nya udah arahnya ke bawah. So seharusnya dia bisa drop cukup kuat nih untuk 1-2 minggu ke depan sih gold ini. Again, ini adalah swing trading dan tidak semua cocok dengan trading plan seperti ini karena targetnya itu cukup besar dan dia bisa tergocek-gocek di sini ya, dan dia bisa diaduk-aduk nih di bawah-bawah sini. Oke, pastikan kalian punya strategi yang oke. Kalau gue misalkan gue akan tunggu dia gerak sekitar 200 pips lebih ke bawah dan gue akan atur stop lossnya, gue geser-geser ke bawah ya, seperti trailing seperti itu. Dan ketika harga gold misalkan dia sudah berhasil tembus di bawah 17.55 misalkan sudah sampai di sini, oke, trailing stopnya atau stop lossnya gue akan geser lebih agresif. Jadi gue akan melihat di candle H4 misalkan ada swing high ya, setiap kali ada swing high gue akan geser stop loss ke swing high terdekat itu seandainya gold berhasil jatuh. Oke, nah ada beberapa pair yang gue perhatikan dan market kelihatan mulai banyak emerging yang bagus-bagus ya. Kita akan masuk dari AUD Jepang Yen dulu. Oke, gue akan ganti lagi ke template yang sederhana. Ini EMA 200-nya gue hilangin dulu ya. Oke, kita identifikasi tren untuk si AUD Jepang Yen. Nah, AUD Jepang Yen trennya turun, jelas ya. Di sini dia zigzag arah ke bawah di bawah EMA 50 dan dia sudah terjadi koreksi ke area yang bagus di sini dari support sebelumnya dan ini menjadi resisten. Ini disebut dengan di zona trading optimal ya. Ini gue ajarin juga di VIP channel, oke. Nah, setelah terjadi rejection, tentunya kita bisa memikirkan bahwa dia akan turun ke bawah nih dari sini nih. Nah, pertanyaannya, kalian perhatikan di sebelah kiri. Oke, ketika dia tren turun di sini dan di sini dia masuk ke level support jadi resistennya. Di sini ada zigzag kecil di H4 ya. Oke, so ini menjadi zona yang cukup bagus dan di sini juga udah mulai terjadi false break. Jadi seharusnya si AUD Jepang Yen ini dia bisa turun ya, at least dia kembali ke neckline-nya di sini. Jadi ini cukup lumayan kalau misalkan dia berhasil turun ya, bisa 50 sampai 70 pips. Pastikan kalian tahu cara entry-nya dan selalu gunakan stop loss dan risk management dengan baik. Oke. Lalu yang berikutnya adalah di Kanada Jepang Yen. Kita identifikasi tren. Nah, di sini agak sedikit tricky. Untuk Kanada Jepang Yen trennya turun, oke. Dia sudah terkoreksi balik ke atas. Namun di sini di area supportnya yang jadi resistance dia itu seperti bablas ya, seperti bablas ke atas, dan next berikutnya yang area yang lebih bagus ada di level atasnya 88.60. Oke. Kita masuk ke H4. Nah, kalian perhatikan di H4 di sini ketika dia terkoreksi di sini, ini zigzag turun ke bawah menjadi zona untuk trading sell. Sebenarnya pada saat dia naik dia break kuat. Jadi ini potensinya justru malah dia bisa naik dulu sampai atas sini, barulah di sini nanti saya akan cari tradingan untuk sell si Kanada Jepang Yen, oke. Jadi kondisi kalau kondisi untuk cari buy si Kanada Jepang Yen ini agak nanggung karena targetnya hanya pendek sekali, oke. Saya lebih prefer nyari sellnya di atas. Nah, bukan berarti di atas ini pasti bisa sell, karena bisa saja yang menang itu buy-nya dia lalu naik ke atas gitu ya. Jadi antara AUD Jepang Yen dan Kanada Jepang Yen ini, kalau kalian trading di dua-duanya misalkan, biasanya salah satu nanti akan ada yang kena stop loss dan salah satu pairnya akan bergerak cukup kuat dan disitulah nanti akan dapat profitnya, kurang lebih kayak gitu ya. Oke, lalu next pair berikutnya di AUD USD. Ini adalah kita identifikasi ya, jadi jangan langsung entry. Trennya turun jelas, zigzag arah ke bawah. Oke, di sini area zona trading optimalnya, support yang cukup kuatnya, dan harusnya seandainya harga kembali ke level tersebut 0.7470-an itu bisa dicari tradingan untuk sell. Nah, namun di sini harga terlihat dia tertahan ya, seperti dia akan jatuh ke bawah. Nah, di sini kita mundurkan lagi sedikit ya. Kalau kalian teliti sedikit sebelah kiri, di sini dia ada trending up. Oke, dan di sini ada zigzagnya di daily chart dan kita tarik support tersebut ke kanan, dan itulah yang menjaga si AUD USD ini tertahan di level tersebut ya, sehingga level ini pun sebenarnya cukup baik ya untuk dijadikan patokan untuk entry. Jadi zona yang cukup bagus di sini ya untuk dia lanjut ke bawah, at least dia ngetes kembali
support bawah sini menjadi double bottom. Oke, sebagai target awalnya kalau nge-sell kayak gini. Oke, itu 54 pips ke bawah. Dan seandainya dia lanjut turun, kalau kalian mau pasang TP agak panjang, bisa tarik Fibonacci dari bawah ke atas. Oke, paling tidak kita targeting ke sini dulu. Ini yang biasanya gue lakukan ya. Jadi ke area di bawah sini itu sekitar 100 pips ya, levelnya 0.7250 hingga 0.7270-an ya, roughly kurang lebih seperti itu. Ini AUD USD jadi bearish. Nextnya di USD Kanada. Oke, USD Kanada identifikasi trend adalah uptrend. Oke, terlihat dari zigzag di atas MA50, jadi ini uptrend, dan ini level area yang cukup pentingnya di sekitaran 1.2465 hingga 2490 ya di sini ya. Jadi ideally dia turun ke bawah sini untuk kita cari tradingan untuk buy. Nah, tapi kalian perhatikan di sebelah kiri di sini ada key level ya. Jadi di sini kan di daily chart nih, dia kan beberapa kali membentuk resisten ya. Jadi di sini gue tarik garis, dan ketika koreksi ideally kemarin harusnya yang baik adalah dia tertahan di sini lalu dia naik. Itu yang ideal ya. Tapi yang terjadi koreksinya terlalu kencang, jadi dia masuk kembali ke level area di sini nih. Nah, ini membuat bullishnya itu nggak terlalu enak ya. Ya kalau dari level saat ini, terkecuali dia turun di bawah sini membentuk reaksi harga yang bagus, baru bisa diambil buy untuk naik ke atas. Itu yang pertama. Nah, kalian perhatikan di sini, ini gerakan impulsif si H4-nya. Lalu dia sideways. Artinya kalau dari kondisi level saat ini kita mencari tradingan untuk buy, buat saya ini kurang enak ya. Jadi karena dia di bawah resisten yang ini gitu, yang tadi kita udah buat. Jadi gua akan lebih prefer tunggu di bawah sini. Kalau ada reaksi harga baru diambil naik ke atas gitu ya. Atau dia survive balik ke atas dan dia terkoreksi di area sini nanti ya. Pastikan terjadi impulsif gerakan naik ke atas untuk dicari tradingan untuk buy-nya si USD Kanada. Jadi itu yang gua akan tunggu ya, style tradingnya untuk si USD Kanada. Next di GBP USD. Oke, di GBP USD kita identifikasi tren ini bearish ya, terlihat dari gerakannya turun ke bawah, dia membentuk lower low terus, zigzagnya juga arah ke bawah. Di sini dia mantul naik ke atas dan sudah memasuki area yang cukup bagus ya, bisa kita pantau. Area sini sudah menjadi zona trading optimal untuk melakukan trading sell. Lalu kita turunkan time frame di H4. Nah, di sini kalau kita lihat lebih atas lagi, ini ada zona yang lebih bagus ya. Jadi kalau kalian mau bersabar, ini sebenarnya bisa ditunggu sekali lagi untuk cari rejection di area tersebut untuk diambil trading sell, dan ini paling tidak harusnya dia bisa retest kembali ke area bawah sini. Oke, itu si GBP USD. Jadi gua akan tunggu rejection naik ke atas sekali lagi, dan mungkin di sini dia membentuk yang namanya sharp pattern ya untuk dicari tradingan untuk sell-nya si GBP USD. EUR GBP. Oke, kita lihat EUR GBP ini. Identifikasi dulu ya, kita identifikasi agak mundur sedikit ke belakang. Di sini dia tren turun, dia berbalik dari sini, break resistance. Lalu tidak ada continuation naiknya, dia malah pelan-pelan sideways turun ke bawah. Dan di sini itu gerakannya sangat korektif ya, sangat korektif. Dan kalian perhatikan di sini impulsif, di sini sangat korektif. Artinya kita bisa expect dia naik ke atas. Itu dulu dari identifikasinya. Nah, lalu di sini kalian perhatikan ada trend line 1 2 3 4 5 yang signifikan. Di sini terjadi break ideally kemarin. Ya, ideally ketika dia break di sini, dia koreksi retest harusnya. Ideally dia tertahan di trend line-nya lalu dia lanjut. Itu ideally ya. Saya juga pernah bikin cara trading dengan trading system menggunakan trendline break and retest. Saya taruh link videonya di deskripsi di bawah. Nah, yang terjadi si EUR GBP dia masuk kembali di bawah daripada trendline-nya ini. Ini membuat tradingnya menjadi tidak ideal ya kalau kita turun ke H4. Jadi sideway-nya cukup besar. Nah, kalau sideway cukup besar seperti ini, artinya tidak semudah kalau seandainya dia benar-benar mantul di trendline-nya gitu. Nah, ideally dia mantul di trendline, tapi di sini kan dia tidak ada swing low ya. Jadi di sini dia justru dipaksa untuk kembali masuk ke trend line-nya. Nah, kalau kayak gini gimana? Kita tunggu aja gitu ya. Kita tunggu dia, pastikan kalau mau nyari buy ya. Pastikan dia sideways beberapa resistance di sini kelihatan. Gitu ya, kita contohin. Misalnya contoh nih. Ya, tunggu sideways-nya 1 2 3 resistance.
Nah, biasanya kalau udah ada 3 resistance itu menjadi key level, nanti kita tunggu break atas, retest, baru diambil buying. Jadi ini sangat mendahului market. Ini yang saya akan tunggu di EUR GBP kalau saya mau trading buy untuk EUR GBP. Kalau tidak bentuk seperti ini ya, dia malah pelan-pelan turun ke bawah ya, saya akan hindari saja dan saya akan fokus di pair yang lain, kurang lebih kayak gitu. Next pair di EUR AUD. Bullish ya. EUR AUD ini bullish, kita identifikasi trend. Oke, ini hapus dulu. Oke, kita lihat identifikasi trend, jelas ya, zigzag arah ke atas, dia bullish. Di sini ada resistennya, jadi support, resistance become support. Ini adalah zona trading optimal dan dia udah terjadi rejection di daily chart. Turun ke H4. Nah, di H4 pun kalian perhatikan di sini ada zigzagnya yang menahan dan di sini dia sudah reject ya, sudah reject. Di sini ada inside bar, dia push naik ke atas. Nah, artinya kalau seandainya di sini saya mau cari buy, lalu langsung gitu ya, artinya saya pasang stop loss itu di bawah daripada ekornya di sini, ideally di bawah sana. Itu tapi cukup gede nanti stop lossnya 115 pips gitu ya. Kalau kalian mau bersabar adalah kita bisa gunakan nih ekornya di bawah sini untuk entry gitu ya. Jadi seandainya dikasih, ini bisa pasang buy limit ya, supaya stop lossnya lebih kecil. Lalu kita harap dia untuk naik ke atas, at least ini untuk targeting ke level sini nih. Nah, seandainya itu dikasih, maka ini range-nya cukup bagus, 160 pips kalau bisa ambil di bawah sana, itu EUR AUD. Oke, next pair, beberapa pair lagi di CHF Jepang Yen. Ya, sekali lagi gue cara bikinnya adalah gue bikin watchlist dulu, lalu gue lihat mana yang ada pattern, ada trend seperti itu. Ini bullish. Oke, kita perhatikan identifikasi trend. Kalau belakangan ini sideway berat ya, sideway banget. Dan kalian perhatikan sebelumnya itu dia impulsif naik ke atas. Di sini terjadi double top, jatuh. Oke, ketika jatuh di sini dia sebenarnya dia ketahan ya. Ketahan tapi sedikit-sedikit break ya. Dia false break terus di area supportnya di sini yang menjadi zona trading optimal sebenarnya. Oke. Yang terjadi dia ekornya diincar terus nih. Jadi kalau seperti ini kan ekor bawahnya sini bisa diincar terus ya untuk false break naik, false break naik, ini false break lagi dia naik gitu ya. Nah, artinya eventually dia akan naik gitu ya. Dia akan naik kembali ke resisten di atas ini. Itu eventually pada akhirnya gitu. Nah, di sini pun kita melihat jelas strukturnya mulai bagus, oke. Di sini ada zona dan di sini dia ini kan jadi gini ya. Jadi dia trending ke bawah, di sini double bottom, false break, lalu dia naik, break resisten yang di sini, koreksi, retest kembali ke zona ini dan harusnya dia lanjut naik ke atas. Itu si CHF Jepang Yen. Ideally targetnya tadi ya ke level atas ini 122.40. Kalau dari kondisi saat ini juga udah ada inside bar untuk entry. Oke, jadi potensi naiknya itu bisa 200 pips untuk si CHF Jepang Yen. Gitu ya. Oke, jadi harusnya nih kita melihat si JPY ini drop ya. Jadi pair-pair yang belakangnya JPY harusnya bisa naik. Oke, jadi hati-hati sama si AUD Jepang yang tadi. Kalau patternnya ini bearish, bisa aja dia sideway lebih lama sebelum dia akhirnya turun. Oke, next di New Zealand CHF. Ini kurang jelas ya. Untuk New Zealand CHF, dia trennya turun. Tapi dia banyak false-nya seperti itu. Jadi ini kalau kondisi seperti ini gue nggak akan terlalu perhatikan ya. Di sini pun double bottom dia naik ketemu lagi, jadi kurang enak untuk si New Zealand CHF meskipun masuk di dalam watchlist. Jadi hati-hati saja. Itu gue lebih prefer di New Zealand USD sebenarnya. New Zealand Kanada juga terlihat dia bearish ya. Jadi di sini ini naik ke atas, di sini dia break bawah, di sini retest, jadi harusnya bisa turun ke bawah. Jadi New Zealand pair ini harusnya bisa turun. Gue juga lagi ada posisi di gold sama NZD USD ya, New Zealand USD. Dan di sini harusnya dia bisa turun. Gitu ya. Karena dia jelas trennya turun, ini retestnya dan harusnya dia turun kembali untuk si New Zealand USD. Oke guys, sekian video hari ini. Semoga bisa membantu dalam trading Anda dan seperti biasa, plan your trade, trade your plan, be disciplined, tetap konsisten. I'll see you guys in my next video. Bye.